Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Azmi Mustaqim. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hani Nimatul Ula, nomor induk mahasiswa 2011-990. Dan teman saya dalam presentasi ini yaitu Mbak Ina Widiani. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih layanan dasar itu. Ya, layanan dasar merupakan layanan yang harus dilakukan pertama kali dalam melakukan atau melaksanakan bimbingan terhadap orang lain. Jadi layanan dasar ini memuat apa saja yang ada di dalam dasar-dasar memulai sebuah bimbingan, memulai sebuah konseling seperti itu. Baik, layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan bagi konseli yang diberikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan potensi secara optimal. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh siswa melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap-tahap perkembangan konseli tersebut. Baiklah, apa saja sih yang menyangkut layanan dasar ini? Di dalamnya itu menyangkut apa saja sih? Oke, yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam mengenal lingkungan baru. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menerima serta memahami berbagai informasi, baik itu berkaitan dengan diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan lanjutan secara terarah, objektif, dan bijak. Semua ini adalah tugas dari konselor. Seorang konselor harus memiliki sikap mengarahkan, bijak, dan objektif. Oke, yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli atau peserta didik dalam memperoleh penempatan serta penyaluran yang tepat yang berkaitan dengan penempatan kelas, kelompok belajar, peminatan, program latihan, magang, dan lain sebagainya secara terarah, objektif dan bijak pula. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Apa sih layanan penguasaan konten itu? Layanan penguasaan konten yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Yang kelima yaitu layanan konseling perorangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam mengentaskan masalah pribadinya dengan cara perorangan. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui sistem kelompok. Oke, yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok. Kalau yang tadi ada layanan bimbingan kelompok, ini adalah layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam pembahasan dan pemecahan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dan pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter
cerdas yang terpuji. Yang kesembilan yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli dalam melaksanakan permasalahan, menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan cerdas dan yang terpuji. Yang ke-10 yaitu layanan advokasi. Apa sih layanan advokasi itu? Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak atas dirinya yang tak diperhatikan atau saat mendapatkan perlakuan yang salah dari orang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan responsif. Apa sih layanan responsif itu? Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap konseli yang memiliki masalah dan memerlukan bantuan secara mendadak atau segera. Jadi pada saat layanan responsif ini dalam bimbingan dan konseling itu harus ada layanan responsif. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu yaitu yang pertama untuk menyiapkan segala sesuatu atau menyelesaikan masalah yang sifatnya mendadak atau urgent, seperti itu. Penting dan pada saat itu juga harus segera diselesaikan. Itu adalah layanan responsif. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Ina Widiani mengenai perencanaan individual dan dukungan sistem. Saya akan melanjutkan yang poin C, yaitu tentang perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Terus layanan perencanaan individual ini dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada seluruh peserta didik agar mampu merencanakan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Terus tujuan perencanaan individual bertujuan untuk membantu peserta didik agar yang pertama memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan, perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Terus yang ketiga, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskannya. Tujuan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Terus selanjutnya itu strategi yang digunakan dalam layanan perencanaan individual. Itu konsultasi dan konseling, sedangkan isi dari layanan ini meliputi bidang pendidikan, bidang karir, dan bidang sosial pribadi. Nah, yang selanjutnya adapun fokus pengembangan. Fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Dan poin yang terakhir yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, atau teknologi informasi dan komunikasi. Dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara kelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran pengembangan peserta didik. Adapun tujuan dalam dukungan sistem, komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personil pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidik di sekolah maupun madrasah. Dan yang terakhir yaitu strategi pelaksanaan. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek yang pertama, pengembangan jejaring dan profesi. Terus yang kedua, kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan upaya untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program dan konseling melalui kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijakan. Yang ketiga, riset dan pengembangan. Kegiatan riset dan pengembangan merupakan aktivitas konselor yang berhubungan dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan.
Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.